pagi pemirsa, jumpa lagi dengan saya Fitria Metarasya dalam program acara Lonceng Pelajar. Nah, sekarang Meta sedang berada di SD Negeri 1 Langkai, Palangkaraya. Ya, mau tahu keseruan Meta di SD Negeri 1 Langkai? Ini dia. Halo pemirsa, sekarang Meta sudah berada di depan gerbang SD Negeri 1 Langkai. Mau tahu keseruan Meta? Yuk ikuti Meta. Selamat pagi Pak. Ya, pagi. Mohon maaf mengganggu. Ya. Boleh minta tolong mau bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah? Boleh. Ya, bisa saya antar. Oh ya, baik, terima kasih Pak. Ya. Ya, silakan. Oh ya, terima kasih Pak. Oh, Sudah ya. mengantarnya. Ya. Terima kasih. Permisi Pak, selamat pagi. Selamat pagi, silakan masuk. Ya pemirsa, saya sekarang sedang berada di ruang kepala sekolah, sedang bersama kepala sekolah SD Negeri 1 Langkai. Mau tahu apa saja kegiatan kita di sini? Yuk ikuti Meta. Baik Pak, setahu saya SD Negeri 1 Langkai ini adalah sekolah pertama yang berdiri di Kota Palangkaraya sebagai syarat berdirinya Kota Palangkaraya ini dulu. Nah, bisa ceritakan bagaimana sejarah berdirinya SD Negeri 1 Langkai, Pak? Terima kasih, informasinya seperti ini yang kita ketahui. Sebelum kita pisah dari Provinsi Kalimantan Selatan, tokoh-tokoh kita dulu mempersiapkan Palangkaraya ini menjadi ibu kota provinsi pada saat itu. Nah, persyaratannya antara lain adalah harus ada sekolah. Nah, sekolah itu SD, SMP, SMA. Nah, salah satunya adalah sekolah kita ini sendiri, yaitu SDN 1 Langkai. Kalau dulu namanya itu SDN 1 Palangkaraya.
Nah, tapi ada sebagian masyarakat itu yang menyebut SD Batu. SD Batu. Alasannya katanya karena bangunan yang bahannya dari batu itu pertama kali ya dari di sekolah ini gitu dibangunnya. Nah, kemudian kalau SMP 1, SMA juga SMA 1. Nah, dalam perkembangannya beberapa kali mengalami perubahan. Terakhir namanya ini adalah SDN 1 Langkai. Itu mungkin informasi yang bisa saya berikan. Nah, kemudian sekolah ini juga lahir itu pada Juli 1957. Ya, baik Pak. Berarti SD Negeri 1 Langkai ini berdirinya sudah lama sekali ya Pak, mulai Ya. dari tahun 1957. Tentu sudah banyak pemimpin-pemimpin di sekolah ini yang sudah membawa sekolah ini menjadi lebih baik. Nah, kalau boleh tahu, Bapak generasi keberapa ya Pak di sini? Kalau kita melihat dari 1957 itu kepala sekolah pertama, kedua, seterusnya saya yang ke-10. Saya mulai diminta untuk memimpin sekolah ini sejak 10 Januari 2012. Dan saya kepala sekolah yang ke-10 untuk mengatur dan membina memimpin sekolah ini. Nah, sebagai kepala sekolah, Bapak pasti punya visi misi untuk sekolah ini, Pak. Nah, kalau boleh tahu visi misi Bapak untuk sekolah SDN Negeri 1 Langkai ini apa saja, Pak? Pastilah kami punya visi misi dalam rangka kita meningkatkan kualitas sekolah kita. Harapan kita seperti itu. Nah, visi sekolah kita adalah terwujudnya lulusan yang berkualitas, kompetitif, dan berakhlak mulia. Itu dari sisi visinya. Kemudian misi sekolah ada 2, ya, menyelenggarakan pendidikan yang memberikan kesempatan luas kepada peserta didik untuk mengembangkan kemampuan, bakat, dan minatnya. Kemudian misi sekolah yang kedua menciptakan tenaga pendidik dan peserta didik SDN 1 Langkai yang berkualitas, menguasai iptek, kompetitif dan berakhlak mulia, serta berkarakter. Nah, kenapa? Karena sekarang ini pemerintah sedang giatnya meningkatkan karakter siswa. Karena di era reformasi, sepertinya karakter ini bagian yang wajib untuk dilaksanakan oleh masing-masing sekolah. Karena anak-anak ini adalah generasi yang menggantikan kita semua ke depan. Jadi mereka harus memiliki karakter yang baik. Nah, kemudian moto sekolah, kami juga sudah buat di depan sekolah ini. Jadi setiap orang tuh bisa tahu dan membaca. Ya, moto sekolah kita meningkatkan disiplin demi prestasi akademik siswa. Nah, jadi semuanya itu diawali dengan disiplin. Disiplin datang ke sekolah, disiplin berpakaian, disiplin belajar, disiplin mengerjakan tugas. Nah, kalau itu bisa dilakukan, saya yakin hasil akademik siswa pasti oke banget. Nah, Pak, kalau untuk jumlah guru dan murid di SD Negeri 1 Langkai ini ada berapa ya untuk sekarang, Pak? Ya, guru kita hari ini sampai hari ini ya, itu ada berjumlah 19 orang. Kalau ada satu besok masuk, itu 20. Karena dia melapor besok, guru yang baru mutasi dari daerah lain. Kalau jumlah siswa tadi ada di 276. Ya, baik Pak. Kalau untuk fasilitas gedung tersendiri di SDN 1 Langkai ini bagaimana Pak? Apakah sudah memenuhi kebutuhan di sekolah ini atau bagaimana? Untuk gedung, ya, sarana prasarana sekolah, kita terima kasih ya kepada pemerintah, khususnya pemerintah kota. Kita sudah memenuhi standar jumlah ruangannya, jumlah meja kursi, kelengkapan di dalam kelas itu memenuhi. Kita malah
mungkin di Kota Palangkaraya satu-satunya sekolah yang punya aula itu di sini. Nah, namun aula ini dibangun tahun 1996. Nah, terkait sarana-sarana tadi, kami dari pihak sekolah ya, kalau memang ada pihak pemerintah ingin membantu merenovasi gedung, sehingga menjadi gedung yang megah, bagus, dan bisa dipakai untuk kegiatan apapun, ya pasti ada usulan ya dari kami, dan kami sudah mengusulkan ini beberapa kali. Tapi kelihatannya pemerintah ini, khususnya pusat, yang bisa dibantu itu ruang belajar. Kalau untuk aula, gedung aula seperti yang kita miliki ini, itu tidak ada di pusat. Berarti nanti kita mengharap bantuan dari pemerintah daerah, apa dia kota atau provinsi. Ya, baik Pak. Kita kan tadi sudah Bapak bilang pada tahun 1957 SD Negeri 1 Langkai ini sudah berdiri, sudah lama sekali Pak. Nah, prestasi apa saja yang pernah dicapai Pak, dan tentunya apa harapan Bapak ke depan untuk sekolah SD Negeri 1 Langkai ini Pak? Ya, terima kasih. Memang sekolah ini lama dan ada banyak prestasi yang dicapai, baik di akademik maupun bidang kesenian, bidang olahraga. Di sekolah ini ada beberapa ekstrakurikuler ya yang kita bina anak-anak ini, itu setiap hari Sabtu, yaitu pramuka, kemudian tari, kalau itu olahraga berenang, olahraga renang dengan catur. Nah, dari pembinaan kita selama 4 tahun berturut-turut terakhir ini, esko kita jalan. Yang menonjol itu ada di tari dengan ada di renang. Kita pernah juara 2 tingkat provinsi untuk tari, ya, karena kita membina anak-anak ini melalui eskul yang pelatihnya kita datangkan dari luar. Kemudian untuk renang, kita juga sampai mengirim ke tingkat nasional di Makassar. Tapi di level nasional sepertinya kita belum beruntung, hanya bisa memperbaiki waktu. Jadi dari tingkat kota, tingkat gugus dulu, lalu tingkat kota, kemudian tingkat provinsi, dan tingkat provinsi ke tingkat nasional. Nah, harapan kita bahwa pemerintah bisa membantu dari sisi pembiayaan, karena mustahil sebuah sekolah itu akan maju kalau tidak didukung dengan biaya yang memadai. Nah, memang selama ini biaya yang didapat itu hanya satu sumber kalau sekolah kita. Ada dari dana BOS, bantuan operasional sekolah. Ya, dan kita berharap ada perubahan lah. Ya, ada perubahan yang signifikan, sehingga walaupun sumber keuangannya hanya satu dari dana BOS, jangan terlambat dong kalau bisa. Kedua, kalau memang pemerintah ingin meningkatkan kualitas pendidikan, ada sumber lain yang bisa membantu sekolah. Karena dari komite bisa, tapi prosesnya sulit dan panjang. Nah, kami melihat kondisi seperti itu, ya kalau kita dari komite sulit ya, memang kita punya pengurus komite sekolah. Mereka pun juga melihat dari aturan yang ada. Nah, ini harapan saya ke depan agar pendidikan ini lebih maju, lebih baik, maka harus didukung dengan anggaran yang memadai. Karena kita lihat ketentuan pemerintah untuk pendidikan itu minimal 20% dari anggaran. Nah, pada kenyataannya kita bisa menghitung sampai enggak gitu ya. Ya paling tidak ya 50% lah dari anggaran yang ditentukan pemerintah. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan seluruh masyarakat di Kota Palangkaraya. Kami dari SDN 1 Langkai
menyampaikan informasi bahwa pada bulan Mei akan menerima siswa baru atau peserta didik baru yang akan kami bina di SD 1 Langkai untuk di kelas 1. Nah, sekolah ini mengandalkan disiplin dalam artian kehadiran di sekolah, disiplin belajar, disiplin berpakaian, disiplin dalam hal kebersihan. Nah, karena mereka adalah sebagai generasi penerus yang kemudian nanti menggantikan kita semua. Nah, jadi kita harus meletakkan dasar yang baik kepada anak-anak kita sehingga mereka terbiasa dengan hidup disiplin. Itu yang bisa saya sampaikan. Dan penerimaan siswa baru ini akan kita mulai serempak sesuai dengan ketentuan dan juknis yang berlaku. Untuk lebih jelas, di sekolah akan kita pasang spanduk penerimaan siswa baru untuk tahun pelajaran 2019-2020. Sekian, terima kasih. Kami tunggu ya kehadiran orang tua wali murid di SD 1 Langkai. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini juga saya minta izin mau keliling-keliling sekolah, boleh Pak? Silahkan, nanti bila perlu didampingi oleh guru ataupun satpam, kami persilahkan ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Sama-sama ya. Iya pemirsa, sekarang Meta mau mengikuti kegiatan upacara yang ada di SD Negeri 1 Langkai. Mau tahu seperti apa kegiatannya? Yuk ikuti Meta. Pada hari Senin tanggal 4 Maret tahun 2019 akan segera dimulai. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera dan selamat pagi. Salam. Terima kasih pada pagi hari ini kami ucapkan atas kehadiran kita semua di halaman SDN 1 Langkai. Ya pemirsa, itulah tadi kegiatan upacara yang ada di SD Negeri 1 Langkai. Selanjutnya, Meta mau lanjut melihat kegiatan belajar mengajar yang ada di SD Negeri 1 Langkai. Mau tahu seperti apa? Yuk tetap ikuti Meta. Iya pemirsa, sekarang Meta sedang berada di depan salah satu kelas yang ada di SD Negeri 1 Langkai untuk mengikuti proses belajar mengajar yang ada di sekolah ini. Mau tahu seperti apa kegiatannya? Yuk. Permisi Bu. Selamat pagi Bu. Pagi. Saya Meti mau minta waktunya sebentar, boleh Bu? Boleh. Oh ya. Kalau boleh tahu Ibu dengan Ibu siapa ya? Ibu Rusanti, Ibu Rusanti. Sudah berapa lama Bu mengajar di SD Negeri 1 Langkai? 22 tahun. 22 tahun, luar biasa ya Bu. Nah, Ibu punya tips nggak nih buat kami, buat pemirsa juga, bagaimana sih melakukan pembelajaran pakem gitu yang menyenangkan buat anak-anak? Karena anak-anak biasanya agak sulit kan Bu mengajarnya itu loh Bu. Ya. Pertama kita harus menguasai kelas dulu. Sebelum kita mengajar, kita harus bercerita apa hari ini apa yang mereka akan lakukan, kita ceritakan dulu dengan pengalaman-pengalaman mereka yang telah lewat. Dan juga kita mengulangi pelajaran-pelajaran yang sudah kita ajarkan. Mungkin kan anak-anak sudah lupa pelajaran-pelajaran yang telah lewat. Nah, untuk menyenangkan anak-anak, tidak bisa juga kita yang terlalu dikekangkan. Mereka harus menyalurkan inspirasi mereka. Iya. Sekarang sedang proses belajar mengajar ya Iya. Bu. Boleh saya ikut serta? Silakan. Oh ya. Baik, terima kasih Bu. Silakan. Ayo ikut saya. Ya, 6 kali 8 4 68 48 tambah 3 51. Sejajar. Apa bilang Ibu sejajar? Sudah paham? Sudah. Yang masih belum mengerti siapa? Dania? Siapa? Haikal. Ayo Haikal maju. Haikal maju. Ya. Haikal maju, lihat yang lain, perhatikan supaya kalian nanti mudah kalau ada soal. Baik Bu, kalau boleh tahu harapan Ibu ke depannya untuk SD Negeri 1 Langkai ini apa ya Bu? Nah, harapan kami sebagai guru di sini, anak-anak kami ini bisa sukses, bisa berhasil dengan baik. Namun banyak ya kendala yang kami hadapi, terutama anak-anak sekarang kan sudah memiliki kemajuan yang cukup maju ya, terutama dengan adanya teknologi yaitu HP. Tapi kami tetap optimis anak-anak itu bisa ya, selain di rumah, selain di sekolah, di rumah pun orang tua ikut memperhatikan anak-anak, terutama kerjasama antara guru dengan orang tua, antara guru dengan guru ya. Nah, itu harapan kami, mudah-mudahan anak murid Ibu ini yang di kelas 5 ini bisa nanti naik ke kelas 6 semua dan bisa lulus, bisa masuk SMP yang mereka inginkan, sesuai yang mereka harapkan gitu. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Ya, kasih. Ya pemirsa, itulah tadi perbincangan Meta bersama dengan salah satu guru yang ada di SD Negeri 1 Langkai. Selanjutnya Meta akan melanjutkan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Masih penasaran? Yuk tetap ikuti Meta.
Ya pemirsa, sekarang Meta sudah bersama dengan anak-anak SD Negeri 1 Langkai. Mau tahu apa aja yang Meta bicarakan? Yuk tetap ikuti Meta. Halo adik-adik. Dengan siapa? Erlangga. Erlangga. Yang ini? Muhammad Majidi. Muhammad Majidi. Nah, ini udah kelas berapa nih? 5. Kelas 5. Oh ya, cita-citanya mau jadi apa nih kalau udah besar? Saya sih tentara. Oh, mau jadi tentara. Bagus sudah badannya ya. Kalau Majidi mau jadi apa? Mau jadi astronot. Astronot, mau keluar ya, keluar angkasa. Ini kan di SD ini banyak banget tuh mata pelajaran. Apa mata pelajaran yang paling kalian suka? Kalau Erlangga apa? Saya IPA. IPA. Suka hitung-hitung berarti ya. Pantesan tadi pinter. Kalau anu Majidi? Saya IPA dengan PPKN. IPA dengan PPKN. Bagus. Iya, semoga cita-citanya tadi tercapai, tetap harus rajin belajar, tetap semangat, nggak boleh malas-malas. Kalau berangkat sekolah nggak boleh telat. Harus disiplin, pintar. Ya pemirsa, itu tadi perbincangan Meta bersama anak-anak di SD Negeri 1 Langkai. Masih ada loh kegiatan Meta yang lainnya, tetap ikuti Meta di Lonceng Pelajar. Yuk! Ya pemirsa, sekarang Meta sedang berada di salah satu kantin yang ada di SD Negeri 1 Langkai. Dan saat ini Meta sudah bersama salah satu penjual yang ada di SD Negeri 1 Langkai. Kita akan wawancara sebentar ya. Selamat pagi Pak. Ya. Kalau boleh tahu sudah berapa lama ya Pak jualan di SD Negeri 1 Langkai ini? Oh ya, kalau kita sih baru di sini kurang lebih setahun lah baru. Oh baru 1 tahun ya Pak ya. Kalau untuk makanan yang disediakan apa aja Pak? Ini banyak macamnya, geprek, ayam goreng, nasi goreng, pop mie, macam-macam lah makanan, snack ringan untuk anak-anak, jajanan anak-anak lah. Oh, jajanan anak-anak yang pasti bikin kenyang ya, gitu ya Pak? Ya, untuk apakah ini sudah lurus standar kesehatan yang ada di Kota Palangkaraya Pak? Iya. Sudah? Sudah. Kalau untuk harapan Bapak ke depan Pak, untuk kantin ini, untuk sekolah SD Negeri 1 Langkai, bisa dikasih tahu Pak apa Pak? Ya. Harapan kami ya untuk kantin-kantin kalau bisa itu dibenahin lagi. Ini kan belum ada tanda namanya kantin sekolah SD Langkai. Seharusnya kan ada dibikin spanduk kayak model apa, punya siapa, biar tahu gitu nah. Oleh di sini kan bisa juga orang luar kayak dari toko-toko depan tuh kan bisa masuk ke sini sebagian. Jadi harapan kedepannya agar lebih diperhatikan lagi kantinnya ya Pak. Ya baik. Baik, terima kasih Pak atas waktu yang telah sama-sama. Terima kasih juga kunjungannya. Baik pemirsa, itulah tadi perbincangan Meta dengan salah satu penjual yang ada di kantin di SD Negeri 1 Langkai Palangkaraya. Ya Meta masih ada kegiatan selanjutnya, masih mau tahu? Yuk, tetap ikuti Meta. Iya pemirsa, saya sekarang sedang berada di depan salah satu toilet yang ada di SD Negeri 1 Langkai, dan di sini saya juga sudah bersama dengan petugas kebersihan yang ada di SD Negeri 1 Langkai. Baik Pak, maaf mengganggu waktunya. Mau tanya-tanya nih Pak, bagaimana ya Pak cara merawat toiletnya agar tetap bersih? Apalagi ini kan anak-anak Pak gitu. Ada tipsnya nggak Pak? Ini tipsnya semua lengkap. Kita bersihnya ini tiap hari. Tiap hari menjaga kebersihan. Nah, dari satu ruangan sampai ini 3 ruangan ini ya. Jadi itu disapu gitu ya? Ya, disapu, terus disiram, terus klosetnya kita bersih pakai pembersih. Nah, jadi anak-anak ini dikasih tahu gitu ya Pak? Ya, dikasih tahu sama anak-anak supaya menjaga kebersihan. Kalau itu kencing atau buang air besar, suruh siram. Menjaga kebersihan lah. Nah, jadi untuk anak-anak supaya sehat lah. Ya baik Pak, itu tadi untuk menjaga kebersihan toilet. Nah sekarang kami mau lihat-lihat tempat pembuangan sampah, boleh Pak? Boleh. Diantar? Iya. Terima kasih Pak. Tiga kali lah.
3 kali. Iya, dalam seminggu. Jadi tiap bulan ya kebersihan buang ke tong sampah TPS di Penegoro. Ya. Oh, iya. Kalau untuk pembagian sampahnya ada nggak Pak kalau di sini atau satu aja satu Ya, tempat ini- semua sampah gitu? Ini sampahnya jadikan satu semua. Oh, satu sampah semua. kering Organik, atau sampah iya. basah jadi satu dibuang iya, ya. jadi satu. Pak, ada kesulitan tersendiri nggak Pak mengatur sampah-sampah yang ada di sekolah ini? Apalagi kan anak-anak Pak, kalau dikasih tahu belum tentu bisa nurut gitu langsung. Nah, ada nggak Pak kesulitan tersendiri dan cara mengatasinya? Ya, gitu? kalau kesulitan itu memang ada, cuma nggak seberapa. Nah, cuma kita sarankan membuang sampah itu jangan sembarangan, harus ke tempat bak sampahnya. Iya. Nah, supaya kita menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Iya, betul. Jadi untuk anak-anak juga sehat. Anak-anak sehat, kita semua sehat juga ini Bu ya. Nah, Untuk iya. tipsnya tadi berarti kita kasih tahu ke anak-anaknya, Iya. disosialisasikan iya. bahwa buang sampah di tempatnya. Iya, iya, gitu betul, ya, Pak. iya. Iya, Ah, baik. iya. Terima kasih ya Pak Oh, iya, atas iya, waktunya. iya, selamat siang. Ya, selamat siang Iya. Pak. Ya pemirsa, itulah tadi perbincangan Meta bersama dengan petugas kebersihan yang ada di SD Negeri 1 Langkai ini. Mau tahu apa saja kegiatan Meta selanjutnya? Tetap ikuti Meta ya. Nah, kalau kita di sini ekskulnya ada 3 yang kita kelola dari sekolah ini. Yang pertama itu ada ekskul olahraga, renang, yang keduanya catur, yang ketiganya bagian seni itu adalah tari. Itu dilaksanakan sesuai dari kesepakatan sekolah dan guru-guru serta kepala sekolah sesuai jadwal masing-masing gitu. Oke, pertama metodenya itu pertama dari gurunya dulu harus siap dulu mentalnya ya, ketemu anak-anaknya harus stay school gitu, senyum terus kayak gitu kan. Jadi anak-anak kan ngelihat gurunya kayaknya ceria kan bahagia juga mereka. Betul. Itu pertama. Terus yang kedua, kita pakai metodenya di pembelajarannya itu jangan sampai bikin mereka jenuh. Jenuh itu kita biasanya sekarang ini baru mulai nih metode pakai senam. Nah, tadi saya bawa anak-anak itu senam Zumba itu namanya. Nah, itu anak-anak suka yang ceria-ceria seperti itu, loncat-loncat ya. Jadi kita bikin karakter mereka tuh cerianya ya dikeluarin. Nah, itu mereka senang. Harapan saya ke anak-anak, mereka lebih mengenal diri mereka sendiri dari kecil. Apakah mereka ini karakternya sudah nggak? Oh, saya ternyata bisa nari ya. Oh, berarti akhirnya di tarian itu kalau saya karena pernah belajar juga di Sanggar itu ada kedewasaannya. Kedewasaan dalam artian rasa tarian itu ada ada maknanya. Jadi mereka anak-anak itu mungkin belum sampai, tapi seenggaknya mereka belajar dari tarian, mereka belajar mandiri. Iya, betul. Iya. Kedua, mereka daya ingatnya cepat kan? Iya, daya ingat. Terus ketiga, mereka mengenal budaya mereka. Jadi dari anak-anak mereka tahu sudah budaya mereka sendiri, dan akhirnya mereka juga ke depannya bisa lebih mau mengembangkan kesenian daerah. Itu kan salah satu termasuk Nah, itu melestarikan gitu iya, ya, Pak. harapannya anak-anak dari kecil dia sudah tahu kesenian daerah itu seperti apa.
untuk kesulitannya mungkin setiap kegiatan ataupun setiap latihan pasti memiliki kesulitannya masing-masing. Tapi untuk seorang pembina, gimana caranya untuk membuat adik-adik ini tidak bosan. Jadi bagi saya sendiri dan kakak pembina yang lain, kalau kita belajarnya dengan ikhlas dan sungguh-sungguh, insya Allah apapun itu pasti akan baik ke depannya. Ya, berarti intinya kita tulus, ikhlas dulu gitu ya Kak. Siap. Nah kalau untuk tipsnya Kak, Baik. biar anaknya tetap semangat gitu. Kalau tips ya, tergantung kakak pembinanya nih. Kalau kakak pembinanya semangat, maka adik-adiknya akan semangat. Tapi kalau kembali lagi, kalau kakak pembinanya kurang semangat ataupun dalam pelatihannya kurang, maka adik-adiknya bisa turun atau down saat latihan. Yang pertama, olahraga catur di sekolah 1 Langkai sebagai pelajaran ekstrakurikuler, bukan mengarah kepada prestasi. Kami mengajar mereka adalah sebagai pelajaran pilihan. Itu yang pertama. Yang kedua, catur itu tidak ada di dalam kurikulum sekolah. Itu sebagai kendala kami untuk membawa anak-anak menggeluti olahraga catur yang kami lakukan di sekolah kami. Harapan kami ke depan, mudah-mudahan nanti olahraga catur itu bisa terlaksana dengan baik ke tingkat-tingkat profesional kalau anak-anak Kalimantan Tengah ini dididik, diajar di sekolah sebagai dasar awal. Ya, baik pemirsa, saya masih bersama dengan Kepala Sekolah SD Negeri 1 Langkai. Iya Bapak, kita mau tanya-tanya nih Pak tentang peran aktif orang tua untuk sekolah ini Pak. Dari peran aktif orang tua melalui komite sekolah cukup bagus ya, karena ada beberapa karya mereka yang mereka bantu sekolah, antara lain tanaman, ini bisa dilihat. Oh, iya, iya. Kemudian CCTV. Oh, ada juga Pak. Sekolah kita menggunakan CCTV, itu bantuan dari orang tua oleh murid. Kemudian mikrofon, ya. Kemudian tempat duduk bagi orang tua yang menunggu putra putrinya, ini ada di depan, bisa dilihat. Nah, jadi kita cukup punya dukungan ya dari pihak orang tua, dan ini semua mereka yang ngatur. Iya. Kita hanya memberi informasi, masukan, ini kekurangan dan kelemahan sekolah yang tidak bisa kita bantu dari kegiatan atau dari anggaran yang ada, tolong melalui komite bisa bantu. Ternyata mereka bisa bantu, dan kita cukup jempol ya dengan orang tua wali murid bisa peduli dengan sekolah kita. Saya kira itu ya. Ya, berarti kerjasamanya sangat baik ya Pak, mendukung bagaimana meningkatkan kualitas yang ada di sekolah ini. Ya, baik, terima kasih Pak atas waktunya. Saya mohon pamit. Terima kasih. Sampai jumpa ya. Ya pemirsa, itulah tadi perbincangan saya dengan Kepala Sekolah SD Negeri 1 Langkai. Selanjutnya kita akan melakukan wawancara dengan alumni dari SD Negeri 1 Langkai.
Iya pemirsa, sekarang Meta sedang berada di depan kediaman salah satu alumni SD Negeri 1 Langkai. Siapa dia, penasaran kan? Yuk tetap ikuti Meta. Selamat sore Pak. Selamat sore. Saya Meta. Maaf, boleh minta waktunya sebentar buat ngobrol-ngobrol Pak? Oh silakan. Oh, ya. Di mana, kita di sini atau di mana? Di sini aja. Di sini Pak? aja. Ya oke. baik. Gimana? Terima kasih. Ya pemirsa, saya sekarang sedang bersama dengan salah satu alumni dari SD Negeri 1 Langkai, yaitu Bapak Dr. Insinyur Mopit Sabtono Subagio MP. Nah, siapa beliau? Mari kita kenalan. Bapak, kalau boleh tahu, Bapak tamat dari SD Negeri 1 Langkai itu pada tahun berapa, Pak? Ya, saya masuk Sekolah Dasar Negeri 1 Langkai yang dulu namanya Sekolah Dasar Negeri Palangkaraya 1. Itu 1970. Kemudian saya selesaikan pada tahun 1976. Dulu waktu jadi siswa di SD Negeri 1 Langkai itu cita-citanya mau jadi apa, Pak? Sebagaimana layaknya anak-anak seusia sekolah dasar pada saat itu, mungkin kalau ditanya itu beragam bentuk cita-cita. Dan biasanya yang diperlihatkan itu atau yang diucapkan itu adalah ketika melihat sesuatu yang dianggapnya gagah. Pada saat itu saya selalu bilang saja, saya mau jadi polisi. Oh. Begitu. Nah, tapi saya sendiri tidak tahu polisi itu apa, begitu kan. Nah, tetapi itulah yang namanya cita-cita di masa kanak-kanak, begitu. Seiring dengan perubahan waktu, ya tentunya semuanya menjadi berubah karena wawasan kita juga tentu semakin lama semakin berkembang, gitu. Jadi istilahnya dulu cita-citanya jadi polisi, sehingga akhirnya jadi seorang pemimpin ya Pak. Tidak jauh lah Pak, istilahnya sama-sama mengayomi masyarakat. Amin, gitu. amin. Ya, kalau boleh tahu nih Pak, dulu selama jadi siswa SD Negeri 1 Langkai, ada nggak guru favorit Bapak? Guru yang paling Bapak ingat gitu? Ya, saya dulu punya seorang guru ya, itu beliau mengajar kalau tidak salah itu berhitung ya. Tapi waktu itu belum ada guru mata pelajaran, tapi guru kelas gitu kan. Itu Pak Lambung. Pak Lambung. Orangnya memang apa ya, kalau orang bilang anak-anak itu galak begitu ya. Tapi saya senang. Saya melihat pada saat itu di dalam terjemahan saya sebagai anak-anak, beliau ini apa namanya itu kalau bahasa sekarangnya itu konsisten dengan yang dia ucapkan. Beliau bilang bahwasanya kita tidak boleh terlambat. Beliau datang selalu tepat waktu. Nah, saya sampai sekarang belum tahu apakah Pak Lambung yang saya maksud guru saya SD itu masih ada atau sudah wafat, sudah meninggal. Dan saya setelah itu jarang lagi berjumpa dengan beliau. Oh begitu. Iya, ya betul sekali Pak. Saya ada melihat foto-fotonya kemarin. Jadi ada deretan foto-foto kepala sekolah. Salah satunya ada Pak Lambung yang Bapak bilangnya itu. Begitu. Nah kalau selama SD ada nggak Pak kenangan yang paling Bapak ingat gitu, yang paling berkesan selama masa SD Pak? Yang lucu kah? Yang rame lah gitu Pak? Iya, saya dulu waktu SD itu gila main bola. Saya sering lupa waktu. Termasuk diantaranya adalah lupa untuk belajar. Sehingga saya akui pernah, kalau enggak kelas 4, kelas 5 lah. Dan itu raportnya saya simpan sampai sekarang. Itu saya berhitung atau matematika itu dapat 5. Sehingga kontan pada saat itu saya dimarahin habis-habisan oleh orang tua saya, bapak saya. Tetapi saya menerima itu semua, itu akibat kelalaian sendiri, dan pengalaman itu tidak pernah terulang lagi. Iya. Itu yang paling menarik buat saya. Gitu. Pelajarannya begitu ya? Ya, pelajaran yang luar biasa. Belajar itu perlu. Ya, kita punya gitu. hobi boleh, tapi belajar jangan pernah dilupakan. Wah, luar biasa sekali Pak. Nah, Bapak ini kan juga
pernah menjabat sebagai Wakil Wali Kota Palangkaraya periode 2013 sampai 2018. Ya. Nah, selama menjabat Pak, apakah ada misi Bapak? Boleh nggak gitu kami tahu misi Bapak untuk kemajuan pendidikan di Kota Palangkaraya, Pak? Ya, jujur saya harus sampaikan di sini bahwasanya sebenarnya seorang Maufied Sabtono Subagio itu tidak berani bercita-cita, apalagi pernah bermimpi untuk menjadi seorang wakil wali kota. Ketika perjalanan hidup ini mengarah ke sana, saya berusaha untuk menerjemahkan tugas wakil wali kota itu sebagaimana yang telah dimandatkan di dalam peraturan, dan saya coba implementasikan dengan pengalaman hidup saya. Kebetulan saya ketika diangkat menjadi pegawai negeri sipil itu, profesi saya adalah dosen dan peneliti. Nah, saya berusaha membantu tugas kepala daerah, Bapak Wali Kota pada saat itu, Pak Riban, di bidang pendidikan, dan tugas saya sebagai wakil wali kota itu adalah di bidang pengawasan. Tentunya saya harus memberikan jaminan kepada masyarakat bahwasanya anak-anaknya yang peserta didik, yang dititipkan di sekolah-sekolah baik itu tingkat TK, SD, SMP, dan SMA pada saat itu masih dalam kewenangan pemerintah Kota Palangkaraya, saya harus bisa memberikan garansi bahwa anak-anak mereka akan mendapatkan layanan pendidikan yang baik, dengan guru-guru yang baik, dan dengan suatu proses belajar mengajar yang baik. Nah, tugas saya memberikan jaminan itu, dan tugas saya memberikan garansi untuk membantu wali kota pada saat itu kepada masyarakat. Nah, saya tentunya memerankan di bidang pengawasannya. Mudah-mudahan selama kurun waktu 5 tahun kemarin antara 2013 dan 2018, saya dinilai bisa menjalankan tugas saya. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, sejatinya kalau memang ada yang baik itu bukan karena saya, karena memang niat bagi penyelenggara pendidikan itu sendiri untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Ya. Ya, baik Pak. Kalau harapan Bapak sendiri ke depannya untuk SD Negeri 1 Langkai dan juga pendidikan-pendidikan yang ada di Kota Palangkaraya, apa Pak? Saya sebenarnya melihat begini ya, kalau secara parsial Sekolah Dasar Negeri Langkai 1 itu adalah sekolah yang tergolong sudah berumur, ya, berumur. Tentunya mereka sudah mempunyai banyak perjalanan panjang, sehingga tidak ada alasan ketika saya mempunyai suatu ekspektasi Sekolah Dasar Langkai 1 ini bisa menjadi contoh bagi sekolah dasar yang lain. Jangan malah Sekolah Dasar Negeri 1 Langkai itu atau Sekolah Dasar Negeri Langkai 1 ini justru belajar dengan sekolah-sekolah yang baru muncul belakangan. Itu harapan saya seperti itu. Nah, sebenarnya harapan itu juga tidak hanya kepada Sekolah Dasar Negeri Langkai 1, tetapi juga kepada penyelenggara pendidikan di Kota Palangkaraya. Karena apa? Kita ini adalah ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Maka ketika kita berbicara pendidikan, tentunya kualitas sumber daya manusia penyelenggara pendidikan itu harus di atas rata-rata yang lain. Nah, kemudian para penyelenggara pendidikan, baik itu guru maupun dinas-dinas yang menaungi sekolah-sekolah yang ada, sudah harus menyadari bahwasanya input nanti yang masuk di penyelenggaraan pendidikan, baik itu SD, SMP, juga mungkin SMA yang sekarang di bawah kewenangan provinsi, itu berbeda dengan tempat-tempat yang lain karena kita ibu kota provinsi. Ya, itu ekspektasi saya begitu. Nah, begitu juga di tingkat pendidikan-pendidikan yang lebih tinggi lainnya, ya. Nah, yang terakhir nih Pak, kita kan di sini dilihat banyak orang nih. Kalau boleh sambil nyantai di sono ya kita ya. Ya, oke. Mari kita nyampe sampai sana ya. Terus gimana? Gini Pak, bisa nggak kasih motivasi buat kami gitu kan? Kan masih banyak nih anak-anak yang masih berjuang, anak-anak yang masih berusaha menempuh pendidikan. Mungkin ada juga yang mau sekolah tapi
terhalang oleh biaya ataupun hal lainnya begitu Pak. Nah, ada nggak Pak motivasi yang bisa diberikan buat kami gitu, biar kami tambah semangat? Ya, sebenarnya begini, kita kan sudah menetapkan wajib belajar 12 tahun ya. Ini istri saya sebetulnya guru juga gitu ya. Wajib belajar itu bukan lagi 9 tahun, 12 tahun. Artinya sampai dengan sekolah menengah Nah, kita berharap ya bahwasanya anak-anak pada usia peserta didik itu dia tidak memikirkan hal yang lain selain mengikuti kegiatan proses belajar mengajar. Kan? Harapan saya sebenarnya kepada anak-anak itu jangan patah semangat karena suatu kondisi. Justru saya ingin menyampaikan kepada para orang tua bahwasanya wajib belajar yang sudah dicanangkan pemerintah itu memberikan suatu jaminan bahwasanya pendidikan yang nirbiaya, tidak, jangan diartikan bahwa itu nol begitu loh, karena kegiatan pendidikan itu adalah tanggung jawab negara, tanggung jawab pihak ketiga, dan tanggung jawab orang tua. Nah, di tanggung jawab negara itu sudah 0 rupiah, kan? Apa itu? Tidak ada SPP-nya, kan? Tidak ada pungutan-pungutan lain. Tetapi ketika sekolah memberikan suatu pungutan-pungutan, itu sebenarnya adalah partisipasi orang tua yang merupakan kewajiban orang tua, porsinya orang tua, begitu loh kan? Nah, misalnya anak-anak ini mau beraktivitas drum band, pramuka segala macam. Nah, orang tua yang mestinya harus segala sesuatunya itu siap, ya. Nah, segala sesuatunya itu siap. Nah, inilah harapan saya, jangan sekali-kali kita membebankan kepada anak-anak kita yang dalam usia belajar itu dengan pekerjaan mencari nafkah. Nah, kalau sudah di atas usia 17 tahun di sekolah menengah umum, mungkin secara temporer bolehlah seperti itu ya, membantu orang tuanya dengan pekerjaan-pekerjaan di luar jam sekolah. Nah, itu harapan saya sebenarnya. Baik, sekarang juga sudah bersama Ibu di sini. Kalau boleh tahu nih Bu, ada harapan nggak ke depan buat anak-anak di Kota Palangkaraya? Harapan saya ya anak-anak Kota Palangkaraya mungkin lebih baik lagi dan lebih maju lagi ya. Tetap semangat dan harus belajar, karena kita ini semakin ke depan kan persaingan itu semakin ketat ya. Jadi anak-anak harus mau belajar untuk ke depan. Ya, baik. Terima kasih Pak, terima kasih Bu buat waktu yang sudah diberikan. Saya mohon pamit. Sukses mental ya. Oke. Sukses buat Cawar TV. Oke, sampai jumpa sekali. Salam buat teman-teman di kantor semuanya ya. Siap. Oke, baik. Pak. Nah, pemirsa, itulah tadi perbincangan saya dengan salah satu alumni dari SDN 1 Langkai, yaitu Bapak Dr. Insinyur Mopit Sabtono Subagio MP. Luar biasa sekali ya, kita mendapat motivasi-motivasi yang luar biasa bahwa kita tuh harus berani bermimpi. Walaupun waktu kecil mimpi kita berbeda, namun seiring berjalannya waktu kita akan menemukan jati diri kita dan kita dapat bermanfaat bagi masyarakat. Tetap semangat dan tetap menjadi yang terbaik. Ya.